Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Morel ya. Kita mulai lagi ya di pembelajaran kedua ya. Sekarang Miss minta kalian buka di halaman 97. Buka halaman 97. Kita baca di Ayo Mencari, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya. Saat berlatih bola, Aldo menendang bola dengan bersemangat. Namun karena tidak berhati-hati, Aldo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kaki Aldo terkilir sehingga Aldo tidak dapat berjalan. Adit dan Putra memapah Aldo ke ruangan UKS. Ruang UKS, Aldo dibaringkan di tempat tidur. Ibu guru melakukan P3K. Memar pada kaki Aldo dikompres dengan es batu. Es batu dapat mengurangi rasa sakit pada kaki Aldo. Sebentar, kalian tahu UKS itu apa? Unit kesehatan sekolah ya, itu UKS. Jadi kalau kalian misalnya sakit, selalu dibilang bawa ke UKS. Nah, itu adalah tempat untuk yang kurang sehat atau yang sakit untuk beristirahat di situ sampai kalian dijemput oleh orang tua atau pada sampai jam pelajaran selesai, atau misalnya kalian sudah lebih enakan, kalian bisa mengikuti kembali pelajaran berikutnya ya. Lanjut, apa singkatan dari P3K itu? Ada yang tahu? Tulis, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Kemudian, untuk apa P3K diberikan kepada penderita? Untuk supaya apa? Supaya bisa agar mengurangi rasa sakit, biar terjadi pemulihan atau kesembuhannya ya, biar agak cepat. Kemudian bagaimana bila sakit yang dialami penderita bertambah berat? Nah, segera langsung setelah dilakukan P3K sebentar ya untuk pertolongan pertama, kemudian penderita ini atau yang sakit ini segera dibawa lari ke rumah sakit ya, atau ke puskesmas atau ke klinik yang terdekat dari sekolah atau di mana kita sakit waktu itu ya. Kemudian buka halaman 98. Saat di ruangan UKS, ibu guru merawat Aldo. Selain mengajar, ibu guru juga pandai melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Selain guru, terdapat anggota yang lain di sekolah. Setiap anggota di lingkungan sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Masing-masing anggota menjalankan peran tersebut dengan baik. Perhatikan tabel di bawah ini, lengkapi tabel dengan peran dari masing-masing anggota warga sekolahmu. Kalian lihat ya, kalian tulis sekarang. Yang pertama di situ sudah ada kepala sekolah, perannya adalah memimpin seluruh kegiatan di sekolah. Nah, kalian tulis nama warga sekolah adalah Mr. Ram ya. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan guru ya. Terserah mau guru siapapun namanya kalian tulis. Kemudian perannya apa? Mengajar dan mendidik anak murid ya. Kemudian namanya siapa? Nah, itu kalian tuliskan namanya siapa guru tersebut ya. Kemudian yang ketiga, TU atau tata usaha. Nah, perannya ini adalah membuat surat keluar dan membuat buku data siswa ya. Kemudian ini juga keuangan juga masuk di situ semua ya. Nah, kalian tulis nama warga sekolah adalah Miss Irma ya, Miss Irma. Kemudian yang keempat, OB atau office boy. Nah, di sini perannya adalah membersihkan sekolah ya, membersihkan sekolah. Namanya siapa saja yang kalian tahu, kalian tuliskan ya. Pak Jai, Pak Jenny, Pak Rahman ya, itu kalian tuliskan. Kemudian yang kelima, security. Nah, security ini apa perannya? Menjaga keamanan sekolah. Nah, di sini kalian bisa tuliskan nama security-nya siapa. Misalnya Pak Aswin, Pak Karel, atau Pak Darman ya. Itu bisa kalian tuliskan nama-nama security-nya. Ya, jadi terserah kalian mau pilih siapa, kalian tuliskan. Kita masuk di Ayo Belajar, yaitu pelajaran PKN ya di sini. Setiap anggota warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Semua harus saling bekerja sama, menghargai dan menghormati agar kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar.
tanpa adanya sikap saling menghargai dan bekerja sama, maka akan timbul yang namanya kekacauan, ya. Kalau kita nggak menghargai satu dengan yang lain, atau kita tidak mau bekerja sama satu dengan yang lain, itu pasti akan terjadi yang namanya kekacauan. Kekacauannya kayak gimana, Miss? Pertama, ya, akhirnya dia dibicarakan sama teman-teman. Yang kedua, yang seharusnya pekerjaan itu bisa cepat selesai, akhirnya terbengkalai, kurang, ya kan? Misalnya teman yang nggak mau bekerja sama ini, dia masuk di bagian dekorasi. Nah, dia yang biasa yang namanya suka membuat sesuatu yang menjadi bagus ruangannya, ternyata dia tidak melakukan, akhirnya orang lain yang melakukan. Yang harusnya pekerjaan itu cepat selesai, akhirnya tidak bisa cepat selesai. Nah, akhirnya terjadi kekacauan kan. Yang harusnya selesainya misalnya nih jam 6 sore sudah harus selesai. Tapi ternyata karena kurang tenaganya, maka molor, akhirnya tidak jam 6 malah mungkin jam 7, bisa jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian terhadap tugas dan peran yang kita peroleh, kita berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan peran. Bersikap tidak peduli terhadap peran kita merupakan sikap tidak terpuji. Nah, kalau hal seperti itu tidak baik. Karena apa? Karena terlihat egoisnya, ya. Jadi tidak baik. Nah, sekarang bagaimana sikapmu, ya? Bagaimana sikapmu? Kalian perhatikan di sini. Sebagai murid, peranku adalah belajar dan mematuhi peraturan. Benar atau tidak? Benar. Kalian beri tanda centang atau checklist. Peran merupakan tugas yang tidak wajib dilakukan. Salah, ya. Itu wajib dilakukan. Kemudian yang ketiga, peran anggota kelompok belajar ditentukan berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Benar, checklist, ya. Kemudian yang keempat, sebagai ketua kelompok aku merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Oh, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu, ya. Itu tidak baik. Akhirnya kalau merasa bahwa lebih baik dari orang lain, maka akan terjadi kekacauan, ya. Kemudian peran semua anggota kelompok ditentukan oleh anggota yang paling pintar. Itu pun tidak baik. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran IPA, ya, yang ini. Nih, pelajaran ini, ya. Ketika melakukan usaha P3K, ibu guru memberikan kompres es batu pada memar kaki Aldo. Es batu adalah wujud air dalam bentuk padat. Air yang berwujud cair akan membeku menjadi padat jika mengalami pendinginan. Pendinginan merupakan proses penurunan suhu benda yang diakibatkan suhu lingkungan yang lebih rendah. Nah, tadi yang Miss bilang, ya, kalau waktu pada saat Miss naik gunung kemarin, kelupaan masukin air ke dalam tenda, ternyata terjadi pembekuan. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Jadi pendinginan merupakan proses penurunan suhu benda yang diakibatkan suhu lingkungan yang lebih rendah. Oke, nah selanjutnya di halaman 100 kalian buka, perubahan benda akibat pendinginan merupakan kebalikan dari pemanasan. Pada pemanasan, beberapa jenis benda padat akan mengalami peristiwa mencair atau meleleh menjadi cair. Sebaliknya, pada pendinginan, beberapa benda cair akan mengalami peristiwa membeku menjadi padat, ya. Nah, di sini di PR ayo menulis ini PR-nya kalian, ya. Peristiwa membeku merupakan kebalikan dari mencair. Buatlah rangkuman tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, untuk yang ini, ya, yang ini di ayo menulis yang ini, ya, ini adalah PR kalian, ya. Jadi kalian kerjakan membeku, pengertian membeku itu apa, contoh peristiwa membeku, kemudian mencair, atau begini, kalian tuliskan pengertian membeku, nanti kalian tulis contohnya, ya. Jadi Miss berikan pengertiannya, kalian tulis contohnya, ya. Tulis yang membeku, pengertiannya adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, ya, itu membeku. Kemudian mencair, pengertiannya adalah
perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Kalian tulis pengertiannya itu, ya. Nah, untuk contoh peristiwa membeku dan contoh peristiwa mencair itu kalian tuliskan sebagai PR kalian. Oke, anak-anak. Nah, sampai di sini. Jadi hari ini Miss akan tunggu yang kalian harus share ke Miss itu adalah halaman 100 ini yang ayo menulis ini, ya, untuk pembelajaran yang kedua, ya. Tapi untuk pembelajaran yang pertama tadi itu kalian share ke Miss halaman 93, 94 dan 95. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat, kalian tetap sehat, jaga kesehatan yang penting ya. Jangan lupa untuk cuci tangan dan selalu berdoa. Ucap syukur ya sayang ya. Biar cepat pandemi ini segera berlalu, biar kita semua bisa kembali bersekolah di dalam kelas, di sekolah, kalian bisa datang ke sekolah kembali. Oke anak-anak, terima kasih semuanya, terima kasih mama papa yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Miss mengucapkan terima kasih sekali buat para mama dan papa. Oke anak-anak, terima kasih semuanya, tetap semangat ya. Jangan kalian kecewakan orang tua kalian, tapi tetap kalian harus taat kepada orang tua. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.